kita coba sedikit terlebih dahulu keliling untuk melihat bagaimana kondisi terkini Togi dan juga pemirsa. Sedikitnya kalau melihat dari struktur, ini salah satu yang terdampak dari bangunan ataupun runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kemudian ini pun juga sudah ada beberapa lokasi yang sudah dibatasi oleh garis polis line, sehingga ini kami hanya dibatasi beberapa menit saja, mengingat tadi juga ikut memantau langsung bersama dengan Kabasarnas untuk melihat bagaimana kondisi pada proses evakuasi korban maupun proses dari pengangkatan puing-puing itu sendiri. Togi juga pemirsa, sedikitnya tadi kalau kami lihat update-nya sampai sejauh ini ada 171 orang yang berhasil dievakuasi. Dalam hal ini adalah korban yang dalam rincian maksud kami ini ada 104 korban yang berhasil diselamatkan dengan kondisi selamat, kemudian juga ada 67 korban meninggal dunia, dan juga ini sekiranya ada 50 korban yang masih dalam proses identifikasi. Dan juga tidak hanya itu, ada 17 korban, ini update-nya sudah ada 17 korban yang berhasil diidentifikasi dan disesuaikan datanya dengan data pos antemortem yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh pihak wali santri. Tadi pun juga kami mendengar dari pihak perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Hozini, dari pihak alumni yang menyampaikan bahwa dalam hal ini pihak pesantren tentu masih terus memastikan dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kegiatan belajar mengajar, karena mengingat kalau dilihat dari struktur dan juga bangunannya ini masih dalam proses pembenahan. Tadi terakhir di pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dilakukan proses penyisiran, dan kemudian juga tadi pun juga sudah ditutup oleh Kabasarnas untuk proses evakuasi dan juga pengangkatan dari puing-puing sendiri, karena kalau dilihat Togi dan juga pemirsa ini sudah rata, sudah tidak ada lagi bangunan ataupun beton-beton besar yang perlu dilakukan pemecahan, bahkan dipisahkan dari satu beton yang besar yang kemudian ini juga nanti dalam proses pembenahan. Dan tidak hanya itu Togi dan juga pemirsa, kalau melihat dari operasional dari tim SAR gabungan, ini sekiranya kalau informasi yang kami terima di hari ke-8 kemarin ada 400 personil tim SAR untuk melakukan proses evakuasi, bahkan juga proses dari penanganan pengangkatan puing-puing sisaan bangunan yang juga ini diangkat dari beberapa beton bangunan musola tersebut. Dan tidak hanya itu Togi dan juga pemirsa, tentu kalau jam operasional juga dilakukan selama 24 jam dari 400 personel ini, yang tentu tadi juga sudah diapresiasi oleh pihak pondok pesantren bahkan juga Kabasarnas untuk meninjau dan juga melihat bagaimana para tim SAR gabungan ini ataupun personil 400 personil ini sudah diberikan apresiasi. Dan kami lihat pun ini Togi kondisinya sudah rata, namun ini yang menjadi kendala saat ini adalah aromanya memang masih tercium, dan tentu dalam hal ini yang terdekat pun pihak dari tim SAR gabungan dan juga pihak dari BNPB juga terus melakukan penanganan lanjutan, terutama dari pihak BNPB juga menyebutkan ada koordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah untuk menangani ataupun tindak lanjut dari proses evakuasi dan juga proses penanganan itu sendiri. Dan juga Togi dan juga pemirsa, tentunya kalau sedikitnya di juru kamera kami ada Supriyatna akan menunjukkan kondisi dari gedung-gedung di belakang kami saat ini. Ini beberapa gedung yang juga sangat berdekatan dengan titik musola yang berada di Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang juga ini masih ada beberapa pakaian yang masih tersisa dari sejumlah santri. Bahkan juga gedung ini kalau dilihat dari strukturnya ini memang berbeda dengan struktur salah satu bangunan yang ada di depan ataupun di samping selatan dari gedung ataupun musola tersebut. Sedikitnya kita coba sedikit berbincang dengan pakar teknik sipil ITS, yakni Pak Buji Irawan, untuk mengetahui bagaimana kelanjutan ataupun pada proses pengangkatan puing-puing. Bapak sebelumnya selamat siang. Selamat siang, Yus. Ya, betul Pak. Saya dari Ayus TV, kemudian saya ingin bertanya berkaitan dengan proses kemarin pengangkatan dari puing-puing ini. Sebetulnya apa yang menjadi kendala ataupun dari bentuk struktur tersebut apa yang sebenarnya? Basarnas memimpin operasi penyelamatan evakuasi untuk korban. Itu fokus utama, kami tidak boleh menyentuh apapun. Tetapi pada saat kami menunggu proses evakuasi, saya melakukan evaluasi terhadap kondisi ambruknya gedung. Karena gedung ambruknya luar biasa, bersamaan lantai 4, lantai 3, lantai 2 menumpuk jadi satu menimpa korban yang hanya ada di lantai dasar.
Lantai 2, lantai 3, lantai 4 tidak ada karena memang belum difungsikan. Gedung ini dalam proses pembangunan. Nah, dengan melihat kondisi ambruknya, penyebab-penyebabnya saya evaluasi dengan baik. Dan saya temukan kondisi yang paling kritis yaitu gedung yang ambruk ini menimpa gedung existing. Dan luar biasa itu kalau tidak hati-hati, gedung existing ini bisa ikut ambruk juga. Ini jangan sampai terjadi. Makanya saya bisa berkoordinasi dengan Basarnas, tim TNI Polri, tidak hanya sekedar menggempur dengan alat berat, tapi tetap harus metode teknik yang baik dan benar. Oke, baik Pak, ini dalam proses evakuasi, kemudian juga pengangkatan puing-puing, ini kan juga disebutkan bahwa runtuhannya berbentuk pancake ya Pak? Pancake. Betul, ini apakah ada kesalahan dari teknisi atau bentuk dari teknis sendiri seperti apa Pak? Ya, kesalahan yang paling utama adalah tidak bekerjanya sambungan balok dan kolom. Tidak cukup adanya panjang penyaluran. Sehingga begitu ada beban berlebih, proses pembangunan belum selesai, hubungan antara balok kolom ini lepas. Dan lepasnya bersamaan karena bebannya cukup besar. Dan seperti pancake, bertumpuk berlapis-lapis, turun bersama-sama. Lantai 4, lantai 3, lantai 2 menimpa lantai dasar. Di mana saat itu ada santri yang sedang menjalankan sholat asar bersama-sama. Luar biasa di lokasi A3A4 ini banyak sekali korban kita temukan. Dan kita tidak sembarangan untuk membongkar karena tubuh dari korban harus tetap utuh. Tetapi saya sudah sampaikan pada teman-teman untuk proses pembongkaran itu harus berhati-hati, jangan sampai menarik kolom yang sudah miring ini. Ini sangat berbahaya. Bisa dilihat sendiri, bisa didokumentasikan. Kalau ini tertarik, gedung yang existing tidak selamat. Jadi seperti itu. Kolom yang di bawah sudah miring. Ini kalau sudah tertarik, ya sudah finish. Ini pasti ambruk. Oke baik Pak, tadi kan juga disebutkan bahwa dari struktur musolanya ada yang lepas ya Pak dari balok-balok tersebut. Iya baik. Kalau untuk dampaknya kan ini juga tentu berdampak ke beberapa gedung-gedung lainnya. Ya. Apakah dari gedung-gedung lainnya juga ini memiliki kesalahan teknis dari pembangunan juga? Kalau saya melihat gedung ini masih berdiri, saya tidak bisa menyatakan ini ada kesalahan. Tapi masih perlu dilakukan evaluasi, audit tulang terhadap gedung existing. Kami punya alat untuk memeriksa tulangan yang ada di dalam beton. Alat kita cukup lengkap. Nanti akan kita informasikan, bahkan kita bisa menggambar ulang konstruksi yang ada dan kita cek apakah tulangannya cukup untuk menerima beban, apakah goyangannya ini juga masih relatif kecil. Nanti kita akan evaluasi melalui kegiatan audit. Pak, sedikit lagi Pak, ini kalau berkaitan dengan jangka panjang dan juga jangka pendeknya, apa gedung ini perlu direnovasi ulang atau memang hanya perlu pembenahan saja Pak? Dari hasil audit nanti akan menentukan langkah selanjutnya. Hasil audit bisa merekomendasi hanya perlu diperkuat. Diperlukan strengthening. Atau kalau hasil audit menyatakan itu harus dibongkar, harus kita rekomendasikan untuk dibongkar. Ini demi keselamatan kita semua. Oke baik Pak, sebelumnya terima kasih untuk waktunya Pak Muji. Selamat ya, baik sehat-sehat Pak. Nah tentunya juga Togi dan juga pemirsa tadi sudah dijelaskan bahwa dari struktur ini yang menjadi kendala adalah salah satu struktur ataupun balok yang terpisah. Kemudian juga ini bentuk dari struktur runtuhan tersebut adalah bentuk pancake yang mengakibatkan runtuhan ini tentu menjadi getaran yang juga cukup kencang pada saat runtuhnya musola tersebut hingga berdampak ke beberapa gedung, yang salah satunya adalah salah satu gedung yang juga berada di kawasan Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Togi. Ya, Henry, apakah Anda mengetahui di mana titik di mana korban jiwa ini yang meninggal di daerah Ponpes tersebut?